Ya, mari kita masuk ke soal yang terakhir, part 4 dari Fluida. Ini mengenai air mancur. Coba kita lihat bagaimana aplikasi Fluida ke air mancur. Jadi, di sebuah taman ada air mancur, dia menggunakan pompa yang dimenamkan ke dalam tanah, sampai kedalaman 3,2 meter. Jadi kayak gini gambarnya, ceritanya yang ini nih yang garis horizontal coklat ini adalah si tanah. Itu di sini ada mulut air mancur, ini tempat air keluar nanti. Dan itu berasal dari saluran ke bawah ya, saluran ke bawah dihubungkan ke pompa di sini. Dan ini punya luas penampang yang berbeda. Jadi saluran di dekat pompa itu lebih luas dibandingkan dengan yang di mulut air mancur. Rasionya 4:1. Oke, terus air yang disemprotkan dari mulut air mancur itu dapat menempuh ketinggian vertikal sampai 2,5 meter. Jadi dari mulut air mancur itu nanti keluar air ya kayak gini. Misalnya air mancurnya. Dan air ini bisa menempuh jarak vertikal 2,5 meter. Jadi misalnya ini ketinggiannya H nih ya, ini ketinggian maksimum dari si air mancur itu. Oke, diketahui masa jenis air sekian, tekanan udara luar sekian, tentukan tekanan yang diberikan oleh pompa di bawah tanah supaya terjadi air mancur yang menempuh jarak 2,5 meter maksimal. Kayak gitu tuh ya. Oke, jadi gimana caranya? Ini aliran fluida, kita anggap fluida ini ideal, kita gunakan lagi-lagi persamaan Bernoulli. Oke, jadi P plus rho GH plus tanggal V kuadrat di indeks 1 dan 2 sama. Sekarang kita pilih 1 dan 2-nya yang mana? Yang pertama tentu pompa ya, itu harus kita tinjau. Satu lagi tuh di mulut air mancur. Jadi nanti kurang lebih akan seperti ini ya, ini titik 1 yang kita tinjau, dekat pompa, titik 2-nya itu di mulut air mancurnya. Tempat air akan keluar. Oke, dari persamaan Bernoulli kita bisa lihat beberapa hal. Pertama kita pilih dulu titik acuan ketinggian kita tuh 0 di tanah ya. Jadi dengan demikian H2 kita 0. Karena mulut air mancur itu kan ada di tanah. Jadi H2-nya 0. Ini berarti habis. Titik 1 ada di bawah 0. Oke, ada di bawah 0 jadi minus ya. Dan sejauh D jadi minus D. Ini nanti minus rho GD berarti ya. Oke, kita udah dapat ketinggian dari masing-masing titik. Sekarang kita lihat V1 dan V2-nya. Dan ini gampang ya, kita tahu ini bisa dihubungkan dengan persamaan kontinuitas. Jadi kecepatan di mulut air mancur dan kecepatan di pompa itu bisa pakai persamaan kontinuitas. Jadi karena A1, V1 sama dengan A2, V2. Dan di sini kita lihat rasio antara saluran di pompa berarti 1 dengan pada mulut air mancur berarti 2. A1 per A2-nya itu 4:1. Oke, jadi A1 per A2-nya itu 4:1 dan itu berarti sama dengan V2 per V1 ya. Pindah ruas saja. Oke. Nanti kita akan peroleh misalnya pakai V1. V1 sama dengan 1/4 V2. Nah, ini nanti kita akan simpan ya. V1 sama dengan 1/4 V2. Kita ganti jadi V1 di sini dengan ini. Kita jadinya hanya punya V2 aja ya. Hanya punya kecepatan di mulut air mancur. Kenapa kita pilih mempertahankan V2? Nanti akan terlihat jelas alasannya di tahap berikutnya. Oke, ini kalau dimasukkan ya, V1 kuadrat berarti 1/16 V2 kuadrat. Begini, dan 2 kali 16, 32 ya, jadi bisa dimasukkan. Oke, nah ini udah lumayan banyak nih yang berubah. Sekarang kita lihat P1 dan P2-nya. Oke, P1 itu kita cari ya, tekanan yang diberikan oleh pompa. Kita namakan ini P pompa. Lalu P2 kita lihat mulut air mancur itu kontak langsung dengan udara luar. Oke. Jadi di sini langsung kontak dengan udara luar, maka dengan demikian tekanan pada titik 2 tentu itu adalah tekanan udara luar yang adalah P0. Yang adalah kalau di soal 100 kilopascal. Oke, itu P1 dan P2-nya. Sekarang tinggal pindah ruas karena kita pengen cari P pompa, jadi P pompa itu pindah ruas. Kita peroleh P0 plus rho GD plus ini 1/32 dipindahin ke situ. Kita perolehnya nanti 15/32 rho V2 kuadrat. Coba kita lihat ya, P0 kan ada nih ya 100 kilopascal. Rho GD
Row air ada, G ada, D itu kedalaman pompa 3,2 meter ada juga ya. V2-nya nggak tahu tapi berapa. Kita belum bisa menghitung jadi V pompa karena kita belum tahu V2. Oke, sekarang kita akan cari V2 dulu berarti ya. Cari kecepatan V2. Gimana caranya? Lihat dari informasi ini bahwa air yang disemprotkan dari air mancur itu bisa menempuh ketinggian 2,5 meter maksimal. Jadi air dari sini bisa menempuh sampai ketinggian H. Ya, jadi ini bisa pakai kekalahan energi. Kita tinjau partikel air aja ya. Misalnya ini nih, kita tinjau partikel air seperti ini. Baru keluar dari mulut air mancur. Dan dia punya kecepatan ke atas itu sebesar V2. Ya, karena tadi ya, V2 itu apa? Kecepatan air di mulut air mancur. Otomatis partikel air di sini akan melaju dengan kecepatan awal V2. Kalau udah dia ke atas nih sampai ke ketinggian maksimal H. Jadi tentu di atas ini dia akan berhenti ya. Yang punya kecepatan lagi. Jadi dengan demikian bisa kita gunakan kekalahan energi pada partikel air ini karena ada gaya gravitasi. Jadi kita terapkan kekalahan energi mekanik itu berarti langsung aja ya, ketika keluar dari mulut si air mancur itu hanya punya energi kinetik. Karena potensialnya di sini kita anggap 0 ya, H-nya kan 0 di tanah. Jadi setengah M V2 kuadrat, M itu adalah massa si partikel airnya. Ketika nyampe titik tertinggi hanya ada energi potensial MGH. Iya, nanti kecoret kan M-nya. Ini kecoret, nanti kita peroleh V2 kita itu akar 2GH. Ini ya. Oh, yang kita butuhkan tuh V2 kuadrat ya. Ya udah kuadratin lagi, akarnya hilang. Sip ya, jadi tinggal masukkan. Jadi nanti P pompanya itu V2 kuadratnya 2GH, masukkan berarti nanti jadi 2GH kayak gini. Duanya bisa kecoret sama yang di bawah. Jadi 15/16 rho GH. Nah, dengan demikian ini udah tahu semua tuh ya angka-angkanya. Karena kita tahu H, H-nya 2,5 meter. Nah, dengan angka-angka yang udah ada di soal, kita bisa hitung langsung. Kita akan peroleh P pompa kita. P pompa itu sama dengan 154,33 kilopascal. Ya ini jawabannya jadi ya. Tekanan pompa yang dibutuhkan supaya air mancurnya nyampe 2,5 meter ke atas. Nah, ini kita bisa lihat pompa 150 kilopascal sedangkan tekanan dari luar 100 kilopascal. Jadi memang harus lebih besar ya, tekanan pompa harus lebih besar daripada udara. Supaya nanti airnya bisa mengalir melawan perbedaan tekanan antara dua titik. Jadi nanti bisa seperti yang diinginkan gitu. Jadi sama konsepnya ya. Gunakan persamaan Bernoulli, isi tiap suku dengan variabel yang tepat, terapkan kontinuitas kalau diperlukan, lalu tinggal pindah ruas saja gitu. Oke, kalau gitu sekian tuh pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu ya mengetahui lebih lanjut cara mengerjakan soal-soal berkaitan persamaan Bernoulli. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Teh Guru Santuy supaya makin banyak video-video topik-topik yang seperti ini. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.